مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Husnul Khatimah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pengurus masjid, para tokoh masyarakat, para hujjaj dan juga remaja sekalian, syukur alhamdulillah di kesempatan malam minggu ini sebagaimana biasa antara maghrib dan isya kita isi dengan menghadiri pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pengajian ini senantiasa mendapat limpahan dan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga selalu dibukakan pintu ilmu kepada kita yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kitab Mirqat Su'udit Tasdiq, yaitu halaman 95. Ya, halaman 95. Ini saya ulangin sedikit ya, tentang orang yang meninggal dunia itu kan biasanya ada warisannya. Jadi pembagian warisan itu setelah yaitu kewajiban-kewajiban ya, diantaranya kewajiban untuk biaya pemakaman ya, mulai dari memandikan, membungkus, kemudian mensolatkan sampai memendam, itu kan perlu biaya. Jadi dikeluarkan dulu tuh itu biaya sebelum pembagian warisan. Apalagi si mayit ini punya hutang piutang, ya, entah itu hutang kepada Allah seperti zakat atau hutang kepada sesama manusia. Maka warisannya nggak bisa langsung dibagi kecuali diselesaikan terlebih dahulu hal-hal yang pokok. Ya. Nah, ini diterangkan oleh salah seorang ulama namanya Qala Abdullah As-Sansuri fi syarhihi 'ala Rahbiyah. Berkata Abdullah Sansuri di dalam kitabnya, ya, dikatakan wa'lam annahu yata'allaqu bitirkatil mayyit, ketahuilah oleh kamu bahwasanya hal-hal yang berhubungan dengan warisan si mayit itu ada khamsah, ada 5, ya, khamsatu hukuk, ada 5 kewajiban yang perlu dilaksanakan ya. Artinya ada 5 hak. 5 hak ini buat orang lain berarti kewajiban dari keluarga sebelum membagi warisan. Saudara, kadang-kadang beredar ya, di kalangan masyarakat bahwa warisan itu gak boleh dibagi kecuali menunggu sekian hari. Sebetulnya sih tidak ada itu peraturan agama. Yang saya tahu ya lebih cepat lebih bagus. Yang penting kan hutang-hutangnya, kewajiban-kewajiban si mayit diselesaikan, itu yang paling pokok. Nggak mesti menunggu sekian bulan atau kadang-kadang malah sekian tahun. Itu kan berbahaya ya. Karena si mayit ketika meninggal dunia dia sudah lepas semuanya. Jadi harta yang ada bukan hak dia sama sekali. Itu hak ahli waris. Tapi kan hak ahli waris nanti dulu. Selesaikan dulu yang lebih penting. Nah, ini nih yang lebih penting ini. Ada 5 kewajiban. Awaluha al-haqqul muta'alliq bi'aini tirkah. Yang pertama yaitu hak-hak yang berhubungan dengan harta-harta tersebut, harta-harta warisan. Ada hubungan erat, seperti contohnya ini kas zakat. Misalnya si mayit sebelum meninggal dia sebagai pedagang, ya, punya tuku di Tanah Abang misalnya.
Nah, dia belum bayar zakat, sudah 2-3 tahun. Nah itu bayar zakat dulu, ya nggak boleh dibagi-bagi itu. Wal jinayah, mungkin dia pernah berbuat ya semacam perbuatan yang mesti bayar dengan uang, ya harus dibayar itu. Warrohan, mungkin dia menggadaikan sesuatu belum ditebus, ya harus ditebus barang si mayit, ya, dan dilunasi hutangnya. Itu diutamakan itu dibandingkan membagi-bagi warisan buat ahli waris. Jadi hutang-hutangnya kepada Allah seperti zakat, urusan dia pernah menggadai barang kemudian belum diambil barang tersebut dan belum dilunasi hutangnya, maka itu diutamakan, bahkan dia jadi kerjaan nomor 1 katanya. Fayuqaddamu ala mu'anit tajhiz, maka pengurusan tadi itu didahulukan dibandingkan pengurusan janazah. Maksud saya ini pengurusan janazah, pengurusan untuk mengeluarkan uang, ya, mengeluarkan uang untuk penggalian, untuk beli kain kafan, itu nanti diambil dari yang lain. Ya. Jadi ini nih yang paling pokok, hutang zakat, ya, itu mesti diselesaikan. Mungkin dia pernah menggadai barang, dia meminjam uang, belum ditebus, itu didahulukan ketimbang biaya untuk prosesi pemakaman. Ya. Itu namanya mu'anit tajhiz. Mu'an artinya biaya, at-tajhiz ini persiapan-persiapan untuk pemakaman. Mulai ya, persiapkan kain kafannya, biaya memandikan dan seterusnya. Nah, yang kedua yang perlu dilaksanakan wasani mu'anut tajhiz bil ma'ruf. Nah, yang kedua yaitu biaya pengurusan jenazah. Itu nomor 2 ini dari kewajiban yang perlu dipenuhi dari harta si mayit. Fa in kanal mayyitu faqidan lil mali, apabila si mayit tidak punya uang, fatajhizuhu ala man alaihi nafaqatuhu fi halil hayat, maka biaya untuk pengurusannya ditanggung oleh orang yang wajib memberi nafkah. Ini biasanya nampak seperti seorang anak meninggal, bapaknya masih ada. Kita tahu kan bapak ini wajib memberi nafkah kepada anak. Maka untuk biaya proses penguburannya pun dari harta si bapak, ya. Dihubungkan dengan siapa yang wajib beri nafkah. Kalau yang wajib beri nafkah yaitu bapak, maka bapak pula yang mengeluarkan dana untuk pengurusan jenazah. Kemudian fa in ta'adzara fa fi baitil mal. Seandainya si bapak orang miskin, nggak punya harta, maka diambil dari kas negara. Begitu urutannya. Jadi kalau ada orang meninggal, itu yang wajib mengeluarkan uang untuk biaya penguburan dan semacamnya adalah orang yang bertanggung jawab memberi nafkah. Begitu. Kalau dia nggak punya uang juga, orang miskin, maka yang wajib mengeluarkan adalah pemerintah, ya, dari kas negara. Itu. Kalau negara menyediakan, kalau negara nggak menyediakan, seperti sekarang lah, anggaplah negara nggak menyediakan. Jadi siapa ini yang berkewajiban untuk membiayai? Ya, masih orang mati dibiarkan begitu? Kan mesti dimandikan. Kalau di orang Islam dimandikan segera, ya, dibungkus, disolatkan, dikuburin. Nggak bisa manusia mati seperti tikus mati dibuang begitu saja. Nah, yang jadi masalah ini kan perlu biaya. Nanti yang gali kubur berapa ini? Siapa yang biayai? Keluarganya nggak mampu. Ya. Kas negara nggak menyediakan. Akhirnya di sini dikatakan fa in ta'adzara fa'ala aghniya'il muslimin. Kalau tidak ada dari negara, maka kewajiban orang-orang kaya yang di sekitarnya. Orang Islam.
Jadi orang-orang Islam sekitarnya wajib mengeluarkan uang untuk pembiayaan pengurusan jenazah. Biasanya yang saya tahu itu ditanganin oleh RT apa? Iya, nah, itu keren itu RT. Ya, jadi RT ini namanya rukun tetangga RT. Jadi rukun-rukun aja udah. Kalau ada jenazah masih mau dibiarkan. Nah, jadi RT menyiapkan dana untuk biaya pemandiannya, beli kain kapan, ya, kemudian nanti untuk penggalian kubur, mungkin transportasi dan seterusnya. Ya. Itu ditanggung oleh RT. Ya, RT pun dari masyarakat. Kalau RT masyarakat cuek aja, dosa tuh semuanya itu. Ya, nggak mau bertanggung jawab. Ini kan tanggung jawab bersama. Kalau nggak ada keluarga yang bertanggung jawab. Begitu saudara-saudara, ini istilahnya mekanismenya begitu, caranya itu. Kalau ada orang meninggal, demikian tuh mekanismenya. Bila mana nggak ada yang ngurusin karena dia sebatang kara, ya, rumahnya jauh di manakah, dia tinggal di sini mati, ya sudah digotong royong. Dan bagus sekali kalau diorganisir melalui RT. Anggaplah RT-nya nggak berfungsi, ya ada orang yang inisiatif mintain uang, ya, dari orang kaya sekitarnya untuk mengurus jenazah. Begitu saudara-saudara cara Islam, ya. Wa hadza fi ghairi zaujah. Ini katanya permasalahannya kalau dia bukan istri. Kalau istri ya kembali kepada suaminya karena suami kan memberi nafkah. Kalau istri meninggal, suami yang wajib mengeluarkan uang. Walaupun istri orang kaya. Bisa jadi istrinya orang kaya, banyak harta bendanya. Suaminya orang sedang aja begitu. Itu biayanya tuh dari uang suami. Alasannya kan suami wajib memberi nafkah. Dihubungkan dengan nafkah. Karena suami wajib memberi nafkah, maka suami pula yang bertanggung jawab untuk pengurusan penguburan. Walaupun istri banyak uangnya, bukan dari uang dia begitu. Ntar tuh uang dia jadi uang warisan. Ya suami dapat lagi dari situ, di samping anak-anaknya, ya. Itu kalau istri yang meninggal dikatakan. Wa amma zaujah allati tajibu nafaqatuha. Adapun istri yang wajib diberi nafkah oleh suami, pamu'natu tajhiziha ala zaujil musir. Maka biaya pengurusan jenazah si istri atas suami yang mampu. Walau kanat ghaniyatan, walaupun istri orang kaya, tetap saja uangnya diambil dari uang suami. Ya. Tapi kalau suaminya nggak punya uang juga ya tanggung jawab lagi oleh pemerintah. Pemerintah nggak ada ya masyarakat, begitu. Kemudian yang ketiga ini, jadi yang pertama tadi hutang-hutang berkenaan dengan harta si mayit, ya, seperti zakat. Ya sebagai pedagang, zakat dagang belum dikeluarin, begitu. Nah yang kedua biaya pengurusan dia, ya, dikeluarkan itu. Ya. Kemudian ya, sekarang yang ketiga yaitu hutang-hutangnya ini. Watsalitsu ad-duyunul mursalah fi dhimmah. Hutang-hutang, ya, yang di dalam tanggungan. Kalau tadi kan ada hutang juga, hutang zakat. Itu hutang zakat pada harta tersebut. Anggap dia punya harta di sebagai pedagang, banyak barang-barang dagangannya, ya, nah itu didahulukan. Nah ini hutang atas tanggung jawab, ya, tanggung jawab dia minjam uang, ya, maka itu bagian yang ketiga tuh katanya. Jadi setelah urusan hutang seperti zakat sudah kelar, urusan biaya penguburan kelar, ya, nah yang ketiga hutang-hutang di dalam tanggungannya diselesaikan, ya, itu yang disebut wasalis ad-duyunul mursalah fi dhimmah fahiya muakharah an mu'nati tajhiz. Maka dia ini dibelakangin dari biaya penguburan. Biaya penguburan didahulukan. Ya.
Kalau masih ada utang, kalau ada uang nanti dibayarkan utangnya. Tapi diutamakan pengurusan jenazah begitu. Nah yang keempat, urutan yang keempat, warabi al-wasiyah. Laksanakan wasiat. Ya. Kalau memang dia punya wasiat sebelum meninggal, dia berwasiat kepada mungkin temannya atau keluarganya, dinyatakan wasiat itu saudara-saudara keinginan, ya, janji untuk bersedekah atau janji untuk memberi dikala dia masih hidup, yang nanti dilaksanakan dikala dia sudah meninggal, itu namanya wasiat. Kalau memberi dikala masih hidup itu namanya hibah, hadiah, hibah begitu. Tapi pemberian yang dilaksanakan setelah yang memberi meninggal itu namanya wasiat. Selama dia masih hidup nggak dilaksanakan tuh wasiat. Sebagai contoh, saya sebelum meninggal sudah wasiat sekian bulan yang lalu misalnya, supaya dikeluarkanlah seharga misalnya 10 juta buat diberikan kepada anak yatim. Setelah saya meninggal ya dilaksanakan. Atau mungkin diberwasiat sebidang tanah, nanti dibuatkan musola, ya dikeluarkan. Warisan dibelakangin, kalau ada sisanya warisan. Maka ini wasiat dibatasi, nggak boleh terlalu besar ntar ahli waris kehabisan. Maka ulama di dalam pembahasannya bahwa wasiat itu maksimal 1/3. Ya, ini yang disebut warabi al-wasiyatu bitsuluts. Wasiat sebesar maksimal 1/3. Pamadunahu, atau kurang dari 1/3. Ya, tergantung harta keseluruhan berapa. Kalau diberwasiat lebih dari 1/3, nggak dilaksanakan tuh. Yang hanya dilaksanakan 1/3 saja. Ya, anggap uang saya 9 juta seluruhnya. Ya, saya berwasiat nanti bagikan anak-anak yatim 5 juta. Wah, ini 5 juta lebih dari 1/3. Ya, maka dikeluarkan 1/3 saja. Berapa 1/3-nya dari 9 juta? 3 juta berikan anak yatim. Sisanya 6 juta itu buat ahli waris. Ya. Yang jadi masalah nih banyak, ada yang nanya itu kadang-kadang wasiat nggak dilaksanakan. Ini siapa yang dosa? Si mayit tidaklah. Yang dosa yang hidup, keluarganya. Keluarganya nggak mau melaksanakan karena ini dianggap mengurangi warisan gitu. Dosa itu mereka. Ya, dosa mereka. Si mayit sih sudah selesai. Ya. Jadi memang ada hadis demikian. Seseorang itu Allah masih terima sedekahnya. Ya, dikala dia masih hidup tapi nggak dikeluarkannya dikala dia itu yang namanya wasiat. Innallaha tasaddaqa bituluti amwalikum. Begitu dalam hadis, sesungguhnya Allah menerima sedekah kamu yang namanya wasiat, yaitu maksimal 1/3. Ya, 1/3. Itu kesempatan saudara-saudara. Kenapa saya bilang kesempatan? Artinya selama Anda masih hidup, nikmatinlah. Mungkin ketika udah meninggal kan nggak menikmatin, dipotong 1/3 dari keseluruhan. Kayaknya sih nggak ada yang begitu 1/3, kan banyak banget itu. Paling sekian. Jadi itu wasiat sebetulnya kesempatan emas bagi kita seorang yang mungkin ya berumur dan akan meninggal. Itu kesempatannya di mana? Artinya ketika lagi masih hidup kita masih memanfaatkan itu harta. Kalau ada hasilnya kita ambil. Tapi setelah kita meninggal, wasiat itu dilaksanakan. Itu saudara-saudara yang saya bilang kesempatan. Nah itu urutannya bagian yang keempat tuh. Bagian yang keempat dari si mayit ini ketika meninggal, warisannya itu dikeluarkan dulu wasiat 1/3 atau kurang dari 1/3 li ajnabiyyin, kepada orang asing. Maksud orang asing bukan ahli waris.
kepada ahli waris nggak boleh tuh wasiat. Anggap sebelum saya meninggal saya mengatakan nanti anak yang bungsu berikan sekian. Itu nggak bisa itu. Karena apa? Karena tuh anak yang bungsu ya anak. Dia ahli waris, nggak berhak menerima wasiat. Siapa yang berhak menerima wasiat? Orang-orang yang tidak berhak mendapatkan warisan. Itu maksud li ajnabiyin itu. Jadi orang-orang yang nggak dapat warisan, mereka itu berhak menerima wasiat. Kalau yang berhak menerima warisan, ntar warisan lain wasiat buat dia semua. Nggak bisa itu. Memang ada yang membolehkan dengan syarat persetujuan ahli waris. Apa boleh buat? Kalau ahli warisnya ada 5 orang, satu ini diwasiatkan supaya diberikan tanah yang di sana begitu. Selain warisan. Nah, saudara-saudaranya bilang setuju, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa lah. Berarti hak ahli waris dikurangi dong untuk membayar wasiat. Tapi kalau ahli waris yang lain bilang nggak setuju, ya nggak jadi. Maka pada dasarnya wasiat itu bukan ahli waris. Kalau memang buat ahli waris, tergantung persetujuan ahli waris yang lain. Ya, itu wasiat. Kemudian diterangkan di sini wal khamis, yang kelima, tahapan terakhir, barulah warisan dibagi-bagi. Ya. Saudara, maaf ini warisan paling menyebabkan ya hubungan renggang antar saudara. Ini yang paling menonjol begitu, yang membuat hubungan antar saudara jadi agak renggang, gak harmonis. Ya. Memang manusia itu senang kepada warisan. Ya. Ada ayat Quran itu yang sering kita baca. Wa ta'kuluna turatha aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma, begitu. Wa ta'kuluna turatha, dan kamu makan warisan aklal lamma, dengan memakan yaitu mengambil hakmu dan mengambil warisan orang lain. Itu kadang-kadang di antara keluarga ada yang serakah. Dia mau mengambil lebih banyak begitu. Akhirnya yang merasa dirugikan, ya begitulah hubungannya. Hubungannya nggak harmonis dah. Ini yang rusak ini memang. Maka sering terjadi itu. Ini bukan di Jakarta doang, mungkin di mana-mana. Maka bolehlah saya katakan warisan itu biang keributan. Ya, kalau baginya tidak adil. Tidak adil membaginya. Jadi harus adil. Manusia itu kan memang senang kepada harta. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia amat sangat senang kepada harta. Ya. Tadi lagi wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Itu manusia begitu. Ya. Kecuali manusia yang mau ngikutin agama, ingin menegakkan keadilan dan kebenaran. Walaupun ada nafsu yang buruk, serakah, ya diredam. Dikedepankan agama, nafsu diredam, tidak dikedepankan. Nah, itu yang bagus. Ya. Jadi sering sekali terjadi di masyarakat. Hubungan jadi retak antar saudara, antar famili, gara-gara warisan begitu. Maka ya pesan saya sih sama dengan pesan agama. Dalam warisan ini berlakulah adil. Ya, jangan tidak adil. Walaupun kita mungkin orang yang paling ya mungkin kuat di antara keluarga, paling hebat, paling dipercaya, tetap saja sama saudara-saudara kita sama haknya. Ya. Begitu saudara-saudara ya. Kemudian lanjutannya wa yahrumu as-saumu ala saumi ghairihi, dan haram
menawar atas tawaran orang lain. Nah, ini lanjutan tentang jual beli masalah harta ini. Dalam agama kita nggak boleh menyakiti orang. Jadi bila mana ada tawar menawar, kita nggak bisa maju dulu, biarkan aja. Kalau dia udah meninggalkan dan nggak jadi, ya kita baru masuk. Ya begitulah agama, menjaga keharmonisan hubungan antar manusia. Maka dilarang nih, yaitu menawar atas tawaran orang lain. Ya, memang ada tuh tawar menawar atas tawaran orang lain. Itu yang namanya jual beli lelang itu ya. Kalau lelang kan yang paling tinggi, begitu. Itu mang kalau lelang emang dari pertama penjelasannya emang lelang. Akan dijual kepada yang menawar paling tinggi, itu nggak apa-apa. Ada yang nawar 1 juta, itu ada lagi yang bilang 1,5. Wah, masih ada yang nafsu lagi, sudah 2 juta. Ada lagi, terus aja begitu melambung. Nah, itu nggak apa-apa itu. Alasannya emang dari pertama emang lelang, semuanya memaklumi. Ini yang bukan lelang, ini yang biasa. Orang lagi tawar kita serobot. Kita bilang saya harga mahalan dah. Ini kan kasihan yang lagi nawar itu. Itu yang disebut wa yahrumus saumu ala saumi ghairi, pakai sin. Haram menawar atas tawaran orang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi yang berbunyi la yasumur rajulu ala saumi akhihi. Tidak boleh seseorang menawar atas tawaran saudaranya. Jadi orang lain disebut saudara untuk menggambarkan jangan ganggu dia, jangan sakiti dia, begitu. Rawahu Syaikhan, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa huwa khabarun bima'nan nahi. Ini hadis kalimatnya kalimat berita tapi isinya larangan. Jadi melarang orang ya menawar tawaran orang lain. Wal makna fihi al-idza. Artinya alasan dilarang karena menyakiti orang. Orang lagi nawar kita serobot begitu ya. Nah, ini menyakiti. Ada penjelasan ini. Apa ini? Menawar tawaran orang lain. Wa huwa ayyufattira ragbatal mustari. Ya, yaitu menawar atas tawaran orang lain, yaitu melemahkan keinginan pembeli. Ya, melemahkan keinginan pembeli bi ayyakula lahu, seperti dia berkata ini, ruddal mabi hatta abiaka khairan minhu. Pulangin tuh barang yang kamu beli. Pulangin barang yang kamu beli, nanti saya jualin yang lebih bagus dari ini dengan harga yang sama ya, atau dengan harga yang lebih murah. Itu pengertian menawar tawaran orang lain, yaitu melemahkan keinginan pembeli. Bi ayyakula lahu, jadi ada pembeli yang pertama jadi lemah udah, karena ada yang lebih tinggi tawarannya. Jadi dikatakan ruddal mabi, pulangkan itu barang yang dijual, yang kamu beli. Ya. Hatta abi'aka, sehingga saya jualkan kepada kamu lebih baik, ya, lebih baik dari ini. Jadi di sini yang terasa sakit ini siapa ini? Penjual apa pembeli? Hah? Jadi disuruh penjual. Katanya kan begini, ruddal mabi, ini contohnya ini. Pulangin ya barang yang dibeli. Berarti kan dia bicara kepada siapa? Kepada pembeli ini. Hatta abi'aka khairan minhu, sehingga saya jualin kepada engkau yang lebih baik.
bihadza zaman, dengan harga ini. Ya, berarti di sini penjual ini, ya. Jadi seseorang sudah membeli, ya, seseorang sudah membeli sesuatu, kemudian disuruh pulangin, suruh batalin dengan alasan saya jualin nih yang lebih bagus barangnya, harganya sama dengan yang kamu beli, tapi kan menang di barang itu. Nah ini yang kasihan, ini penjual, ya, jadi ntar barangnya dipulangin karena ada orang masuk mau menjual barang yang lebih bagus dengan harga yang sama dari yang tadi, atau barangnya lebih bagus harganya lebih murah. Jadi di sini didahulukan contohnya ini penjual ini. Jadi penjual pertama merasa sakit hatinya karena barangnya yang dijual dipulangin. Ada yang nyerobot itu, mau jualin barang yang lebih bagus, mungkin harganya lebih murah begitu. Awil ba'i bi ayyakula lahu istaraddal mabi, ya. Atau penjual, tadi kan ngomong kepada pembeli, sekarang ngomong kepada penjual, bolak-balik ini. Dibilang, wahai penjual, batalin aja itu jualan kamu, ntar saya beli dengan harga lebih mahal. Gitu. Saya menjual barang, ya, ada seseorang jual barang harga 1 juta begitu. Ada teman saya, udah batalin, ambil lagi itu barang, ntar saya beli sama kamu 1.200.000. Kasihan dong pembeli, ya. Ini merusak hubungan. Agama melarang hal ini, ya. Jadi istaraddal mabi, pulangin tuh, ya, barang yang kamu jual. Li astariyahu, nanti saya beli sama kamu minka bi aksar, ya, dengan lebih mahal lagi. Ba'da istiqraris zaman, setelah harganya sudah pasti. Harganya sudah pasti, semuanya udah oke. Ada yang nyerobot ini, ya. Baik dia berbicara kepada pembeli atau kepada penjual. Ketika dia berbicara kepada pembeli, wahai pembeli, pulangin itu, ntar saya jualin dengan yang lebih murah, dengan lebih bagus begitu. Kalau dia berbicara kepada penjual, wahai penjual, ambil lagi tuh barang, jangan dijual, ntar saya yang beli dengan harga yang lebih mahal, ya. Mungkin ini jarang terjadi kali ya. Ada juga online. Sekarang online semua katanya. Jadi udah kelihatan. Online bisa dipulangin ya. Ya agak repot emang. Mungkin saya beli ini dari online begitu kan. Kemudian teman saya, udah pulangin, saya jualin lebih bagus, lebih murah begitu. Kasihan tuh penjual tadi, kasihan penjual. Baik, ya, ba'da istiqraris zaman bitaradi bihi sorihan. Setelah harganya sudah pasti, saling redok, saling oke, tapi ada yang masuk ini mengacaukan, ya. Wala budda aidon ba'da taradi bihi minal mu'adah ala iqa'il aqdi bihi waqta kadza. Walau ittafaqa alaihi summa taraka min ghairi muawadatin lam yahrumus saum hina idzin. Ini ada masalah katanya. Seandainya ada orang sudah sepakat harganya sekian antara penjual dan pembeli, tapi enggak ada perjanjian untuk melanjutkan, cuman sepakat doang. Ini berapa ini harganya? 1 juta. Oke, 1 juta gitu kan. Tapi enggak ada perjanjian apa-apa. Enggak, entar saya datang lagi, saya ambil uang dulu. Nah itu bolehlah tawarin lagi dah, karena nggak ada janji. Ya. Jadi saya tawar ini barang, bagaimana Pak? Kalau 1 juta boleh gak? Oh boleh. Nah, setelah itu omongan nggak ada lagi dan berpisah. Saya nggak menjanjiin nanti saya datang lagi. Tahu-tahu ada teman jualin saya. Nih saya jualin nih 900.
barangnya lebih bagus. Itu nggak menyakitkan itu. Alasannya tadi saya hanya menawar, udah oke betul memang, tapi nggak ada kelanjutan untuk datang lagi untuk menyelesaikan jual beli itu. Itu katanya nggak dilarang itu, karena nggak ada perjanjian untuk balik lagi. Walaupun sudah sepakat tawarannya, sudah sepakat tawarannya, begitu. Wa kharaja bi istiqrari tsaman ma law kana al-mabi yutafu bihi ala man yazidu fihi fala yahrumu dzalik. Ini masalah yang tadi saya sebutkan. Kalau tadi menawar tawaran orang lain, menjual jualan orang lain enggak boleh, maka bila mana barang itu dilelang, maka hukumnya tetap aja boleh. Karena memang dari pertama tuh orang yang lelang barang mencari mana yang tawarannya paling tinggi. Itu dari pertama itu. Jadi yang pernah nawar lebih rendah, tahu-tahu nggak dapet, jangan sakit. Emang masalahnya lelang ini. Lelang itu adalah penjual mencari pembeli dengan tawaran yang lebih tinggi.